Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Abu Daniel. Kali ini kita akan membahas tentang sahabat Nabi yang bernama Amru bin Al-Jamuh, seorang yang pincang yang bertekad syahid di jalan Allah. Seperti apa kisahnya? Yuk kita tonton sampai habis. Amru bin Al-Jamuh adalah salah satu tokoh terkemuka di Yatsrib pada zaman jahiliyah. Dia adalah pemimpin Bani Salamah dan dikenal sebagai salah satu orang paling dermawan dan gagah berani. Salah satu keistimewaan para pemimpin adalah memiliki berhala di rumahnya. Berhala ini diharapkan dapat memberkati pemimpinnya dalam apapun yang dilakukannya. Dia diharapkan untuk mempersembahkan kurban pada acara-acara khusus dan mencari bantuan pada saat kesusahan. Berhala Amru disebut Manat. Dia membuatnya dari kayu yang paling berharga. Dia menghabiskan banyak waktu, uang, dan perhatian untuk merawatnya, dan dia mengurapinya dengan wewangian yang paling harum. Amru hampir berusia 60 tahun ketika sinar pertama cahaya Islam mulai menembus rumah-rumah Yatsrib. Rumah demi rumah diperkenalkan kepada agama baru di tangan Mus'ab bin Umair, mubalik pertama yang diutus ke Yatsrib sebelum hijrah. Melalui dialah ketiga putra Amru, antara lain Muawwadh, Mu'adz, dan Khalad menjadi muslim. Salah satu orang sezamannya adalah Mu'adz bin Jabal yang terkenal. Istri Amru, Hindun, juga menerima Islam bersama ketiga putranya, tetapi Amru sendiri tidak mengetahui apapun tentang semua ini. Hindun melihat bahwa penduduk Yatsrib telah masuk Islam dan tidak ada satupun pemimpin kota yang tetap syirik kecuali suaminya dan beberapa orang. Dia sangat mencintai suaminya dan bangga padanya. Namun dia khawatir suaminya akan mati dalam keadaan kufur dan berakhir di api neraka. Selama ini Amru sendiri mulai bercerita dengan gelisah. Dia takut anak-anaknya akan meninggalkan agama nenek moyang mereka dan mengikuti ajaran Mus'ab bin Umair yang dalam waktu singkat telah menyebabkan banyak orang meninggalkan penyembahan berhala dan masuk agama Muhammad. Maka kepada istrinya Amru berkata, "Berhati-hatilah agar anak-anakmu tidak bersetubuhan dengan orang ini," artinya Mus'ab bin Umair, "sebelum kami menyampaikan pendapat tentang dia." Mendengar berarti mematuhi, jawabnya. "Tetapi apakah Anda ingin mendengar dari putra Anda, Mu'adz? Apa yang dia ceritakan pada pria ini? Celakalah kamu, apakah Mu'adz murtad dari agamanya tanpa sepengetahuanku?" Wanita baik itu merasa kasihan kepada lelaki tua itu dan berkata, "Tidak sama sekali, namun dia telah menghadiri beberapa pertemuan misionaris ini dan menghafalkan beberapa hal yang diajarkan. Suruh dia datang ke sini," katanya. Ketika Mu'adz datang, dia berpesan, "Biarkan aku mendengarkan contoh apa yang dihotbahkan orang ini." Mu'adz membacakan surat pembuka Al-Quran dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Pemberi Anugerah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemelihara seluruh alam, yang Maha Pemurah lagi Pemberi Anugerah, penguasa hari pembalasan. Hanya kepadamu saja kami beribadah, dan hanya kepadamu saja kami meminta pertolongan. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang dikutuk olehmu, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Betapa sempurnanya kata-kata ini dan betapa indahnya, seru sang ayah. "Apakah semua yang dia katakan seperti ini?" "Ya, betul ayah." "Maukah ayah bersumpah setia kepadanya?" "Semua rakyat ayah sudah melakukannya," desak Mu'adz. Orang tua itu terdiam beberapa saat dan kemudian berkata, "Saya tidak akan melakukan hal itu sampai saya berkonsultasi dengan Manat dan melihat apa yang dia katakan." "Apa sebenarnya yang akan Manat katakan ayah?" "Itu hanya sepotong kayu. Dia tidak bisa berpikir atau berbicara." Lelaki tua itu menjawab dengan tajam, "Sudah kubilang, aku tidak akan melakukan apapun tanpa dia." Kemudian pada hari itu, Amru pergi menemui Manat. Merupakan kebiasaan para penyembah berhala untuk menempatkan seorang wanita tua di belakang berhala ketika mereka ingin berbicara dengannya. Dia akan menjawab atas nama sang idola dengan mengartikulasikan sehingga mereka berpikir apa yang telah diilhami oleh sang idola untuk dikatakan. Amru berdiri di hadapan berhala itu dengan sangat kagum.
dan memberikan banyak pujian kepadanya. Lalu dia berkata, "Wahai Manat, pasti kamu tahu bahwa propaganda yang diutus datang kepada kami dari Mekah ini tidak menginginkan kejahatan pada siapapun kecuali kamu. Dia datang hanya untuk menghentikan kami menyembahmu. Aku tidak ingin bersumpah setia kepadanya, meskipun ada kata-kata indah yang kudengar darinya. Aku datang untuk meminta nasihatmu. Jadi tolong beritahu aku." Tidak ada jawaban dari Manat. Amru melanjutkan, "Mungkin kamu sedang marah, tapi sampai saat ini aku tidak melakukan apapun yang menyakitimu. Sudahlah, aku akan meninggalkanmu beberapa hari untuk menghilangkan amarahmu." Putra-putra Amru mengetahui sejauh mana ketergantungan ayah mereka pada Manat. Putra-putra Amru mengetahui sejauh mana ketergantungan ayah mereka kepada Manat, dan seiring berjalannya waktu, dia hampir menjadi bagian dari Manat. Namun mereka menyadari bahwa tempat berhala itu di hatinya sedang terguncang, dan mereka harus membantunya menyingkirkan Manat. Itu pasti jalannya menuju iman kepada Tuhan. Suatu malam, anak-anak Amru pergi bersama teman mereka, Mu'ad bin Jabal, ke Manat, mengambil berhala itu dari tempatnya dan melemparkannya ke dalam lubang pembuangan milik Bani Salamah. Mereka kembali ke rumah masing-masing tanpa ada yang mengetahui apapun tentang apa yang telah mereka lakukan. Ketika Amru bangun keesokan paginya, dia pergi dengan tenang untuk memberikan penghormatan kepada idolanya, tetapi tidak menemukannya. "Celakalah kalian semua," teriaknya. "Siapa yang menyerang Tuhan kita tadi malam?" Tak ada jawaban dari siapapun. Dia mulai mencari berhala itu dan marah besar dan mengancam para pelaku kejahatan. Akhirnya dia menemukan patung itu terbalik dengan kepalanya di dalam lubang. Dia mencuci dan mengharumkannya dan mengembalikannya ke tempat biasanya sambil berkata, "Jika aku mengetahui siapa yang melakukan ini padamu, aku akan mempermalukannya." Malam berikutnya, anak-anak itu melakukan hal yang sama kepada patung itu. Orang tua itu mengambilnya kembali, mencuci dan mengharumkannya seperti yang telah dilakukannya sebelumnya, dan mengembalikannya ke tempatnya. Hal ini terjadi beberapa kali hingga suatu malam Amru mengalungkan pedang ke leher berhala dan berkata kepadanya, "Wahai Manat, aku tidak tahu siapa yang melakukan ini padamu. Ini pedang untukmu." Para pemuda menunggu sampai Amru tertidur pulas. Mereka mengambil pedang dari leher berhala itu dan melemparkannya ke dalam lubang. Amru menemukan berhala itu tergeletak tertelungkup di dalam lubang dengan pedang tak terlihat. Akhirnya ia yakin bahwa berhala itu tidak mempunyai kekuatan sama sekali dan tidak pantas untuk disembah. Tidak lama kemudian dia masuk agama Islam. Amru segera merasakan manisnya iman atau keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada saat yang sama dia merasakan kesakitan dan kesedihan yang luar biasa dalam dirinya, memikirkan setiap saat yang dihabiskan dalam kesyirikan. Penerimaannya terhadap agama baru ini sangat total, dan dia menempatkan dirinya, kekayaannya, dan anak-anaknya dalam pengabdian kepada Tuhan dan Nabi-Nya. Besarnya ketakwaannya terlihat pada masa perang Uhud. Amru melihat ketiga putranya bersiap untuk berperang. Beliau memandang ketiga pemuda yang penuh tekad, terkobar oleh keinginan untuk menjadi syahid, sukses, dan keridhaan Allah. Pemandangan ini memberikan pengaruh besar pada dirinya, dan dia memutuskan untuk pergi bersama mereka untuk melanjutkan jihad di bawah panji utusan Tuhan. Namun para pemuda itu menentang ayah mereka dalam melaksanakan tekadnya. Dia sudah cukup tua dan sangat lemah. "Ayah," kata mereka, "pasti Tuhan telah memaafkan ayah, jadi mengapa ayah memikul beban ini pada diri sendiri?" Orang tua itu menjadi sangat marah dan langsung menemui Nabi untuk mengadu tentang anak-anaknya. "Ya Rasulullah, anak-anakku di sini ingin menjauhkanku dari sumber kebaikan ini dengan alasan aku sudah tua dan jompo. Mencapai surga dengan cara ini meskipun aku sudah tua dan lemah. Biarkan saja," kata Nabi kepada anak-anaknya. "Mungkin Tuhan yang Maha Perkasa dan Maha Besar akan memberinya syahid." Segera tiba waktunya untuk pergi berperang. Amru mengucapkan selamat tinggal kepada istrinya, menghadap ke kiblat dan berdoa, "Ya Tuhan, berilah aku syahid dan jangan kirim aku kembali ke keluargaku dengan harapan pupus." Dia berangkat ditemani ketiga putranya dan rombongan besar dari sukunya, Bani Salamah. Saat pertempuran berlangsung, Amru terlihat bergerak di barisan depan, melompat dengan kaki sehatnya, kaki lainnya lumpuh sebagian, dan berteriak, "Saya menginginkan surga.
saya menginginkan surga. Putranya Halat tetap berada di belakangnya dan mereka berdua bertempur dengan gagah berani membela Nabi. Sementara banyak muslim lainnya meninggalkan tempat itu demi mengejar rampasan perang. Ayah dan anak jatuh di medan perang dan mati dalam waktu yang berdekatan. Itulah kisah tentang Amru bin Al-Jamuh. Semoga menjadi pencerahan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.